Pagi, Bu. Semangat sepertinya. Apa kabar semua? Luar biasa. Oke, coba saya mengucapkan lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Oke, baik. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memulai dengan berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Guru, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Sertailah kami temannya pembelajaran hari ini hingga selesai, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami pribadi. Amin. Amin. Pada bendera merah putih, hormatkan dan Apakah hadir semua hari ini? tidak, Bu. Sudah, oke, coba ibu absen ya. Aldo, ada tidak? Angelin? Anselmus? Aurelia? Ya, hadir ya, sakit ya. Karisa? Bill Gates? Ada. Dharma? Christian? Darren? Devandi, Dova, Eliezer, Iren, Jesslyn, sakit, Jos, nggak ada juga, aman kan Jose? Joseph, ada, Kelly, Keisha, Olivia, Luis Pito, Magdalene, Matthew, Hadir, Bu. Matthew Jarel, Nicholas Ilo, Nita, Orville, Siska, Faret, ada, Yonata, oke, Yorin, ada ya. Oke, baik, ada beberapa teman kalian yang nggak hadir ya. Oke, kita melihat nah, kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai apa materi sebelumnya. Siapa yang mau bicara? Oke, silakan. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal, yang dimana setelah demokrasi liberal ini kita masuk ke materi demokrasi terpimpin. Oke, hari ini, nah tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis politik luar negeri yang diterapkan masa demokrasi terpimpin. Kemudian peserta didik mampu menganalisis tindakan-tindakan yang dilakukan PKI pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian peserta didik harus mampu menganalisis mengenai hubungan politik konfrontasi yang dilakukan pemerintah terhadap negara barat dan Malaysia. Peserta didik mampu menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembebasan Irian Barat, baik dari segi politik, militer, maupun ekonomi. Oke, nah di sini saya mau bertanya sama beberapa orang, sama beberapa dari kalian. Pada masa demokrasi liberal, ya. Nah di situ kita sudah mempelajari beberapa susunan pemerintahannya, politiknya, ekonominya, sosialnya, sampai kalian tahu bahwa di sini akhirnya Soekarno mengganti dari sistem liberal menuju ke terpimpin. Nah, itu pertanyaan awalnya. Ketika masuk ke terpimpin, kita sudah membahas sebelumnya ya, apa yang menjadi latar belakang dari adanya
demokrasi terpimpin? Siapa yang mau menjawab? Latar belakang dari diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, kok ada peralihan gitu dari liberal kemudian ganti terpimpin. Nah itu apa sih yang melatar belakangi? Coba siapa yang mau aktif? Silakan. Silakan Bill menjawab. Jadi latar belakangnya itu karena kan selama masa demokrasi liberal itu kabinet-kabinet yang tertentu itu dapat dinyatakan kayak gagal gitu dalam menjalankan tugasnya, sehingga Soekarno ini jadi dingin kepada kabinet-kabinet itu, sehingga mengubah dari liberal jadi demokrasi terpimpin gitu. Oke, di situ kalau kita lihat karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Soekarno sendiri ya, makanya akhirnya Soekarno memutuskan untuk mengganti era liberal menuju ke terpimpin. Oke, jawaban yang kedua, silakan Friska. Karena adanya kebenaran saksi keluarga dalam usul baru dan juga ada kondisi politik yang tidak stabil pada saat itu, sehingga dibuatlah dikeluarkanlah dekret presiden yang disebut sebagai deklarasi darurat. Oke, karena dilihat pada saat itu adanya kegagalan konstituante dalam menjalankan pemerintahannya, dan di situ terlihat juga, ya. Jadi jawabannya tepat ya, karena ada kegagalan konstituante, adanya mosi ketidakpercayaan dari masyarakat ke Soekarno. Nah, kemudian ada peristiwa besar apa pada masa demokrasi liberal? Aldo, silakan menjawab. Ada peristiwa apa pada masa demokrasi liberal? Pada saat itu pemerintahan demokrasi liberal itu diatur oleh siapa sih? Yang mengatur siapa? Kabinet-kabinet yang dipilih oleh Soekarno. Iya, kabinet-kabinet kerja yang sudah ditunjuk oleh Soekarno. Ada berapa kabinet? Oke, silakan. Irham. Untuk kabinet itu ada kabinet seperti Ali Sastro Wijaya 1, kabinet Ali Sastro Wijaya 2, dan masih ada banyak kabinet-kabinet lain. Sekitaran ada 7 ya. Ya, termasuk Nasir di antaranya. Yang terakhir itu adalah kabinet apa? Juanda. Iya, betul, Juanda. Nah, disitulah mulai di mana titik Soekarno memutuskan untuk berpindah dari demokrasi liberal menuju ke terpimpin. Ya, di situ banyak peristiwa besar terjadi. Salah satunya peristiwanya apa itu? Ketika Soekarno mau diapakan? Mau dibunuh. Ya kan, itu peristiwa apa? Cikini, ingat ya. Nah, pada saat itu ada peristiwa mau mencoba membunuh Soekarno. Ya. Nah, dari situ Soekarno berpikir bahwa keadaan Indonesia ini sudah darurat sekali. Maka dari situ dia memutuskan untuk mengeluarkan yang namanya apa, Eliezer? Dekret presiden, betul. Oke, itulah yang menjadi latar belakang dari pergantian liberal yang dianggap tidak berhasil, kemudian alihnya menjadi demokrasi terpimpin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perbedaan mendasar antara demokrasi liberal dengan terpimpin secara inti? Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Daryl, silakan. Oke, kalau menurut saya sih, kalau demokrasi liberal itu lebih memusatkan kepada kebebasan dalam bebas boleh pendidikan atau gimana gitu. Tapi kalau yang terpimpin itu lebih memfokuskan pada pusatnya, itu pusat pemerintah. Pada pusat pemerintah. Iya. Ya, itu untuk dari segi pemerintahannya ya. Iya. Oke, baik. Sekarang melanjutkan. Sampingnya boleh membantu menjawab juga. Apa perbedaannya menurut kamu? Perbedaannya kalau di bagian yang fokus di bagian politiknya, jadi lebih teratur dalam pemerintahan. Oke, yang lebih teratur yang bagian terpimpin atau liberal? Terpimpin. Oke, di situ ya. Jadi kalau yang liberal itu kebebasan itu ada di tangan rakyat, ya. Kemudian di situ diatur oleh beberapa lembaga negara juga.
Ya, apa saja itu? Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sementara kalau yang bagian terpimpin ini yang mengatur adalah semuanya kembali ke pusat, ke sentral. Soekarno sendiri yang memegang. Itu perbedaannya. Oke, baik. Lanjut. Oke, sekarang saya akan memberikan kamu beberapa permasalahan pokok. Ada 4 permasalahan yang harus diselesaikan di dalam kelompok. Ya, permasalahan ini yang pertama itu adalah jelaskan mengenai, nah itu ya, demokrasi terpimpin dengan gagalnya badan konstituante. Itu yang pertama. Sampai yang keempat itu sesuai dengan kelompoknya. Ya, oke. Sekarang silakan masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Diberi jalan ya. Oke, silakan. Oke, saudara diatur. Di sini kelompok berapa ini? Ini ada isinya. Oke, baik. Apa yang sudah kamu tangkap dari video ini, Dova? Apa yang sudah kamu lihat? Kamu itu punya banyak bawahan di tubuh, jadi rakyat-rakyatnya itu dominan lebih mendukung Pak Soekarno daripada presiden sekarang. Oke, Soekarno merasa bahwa di situ dia itu punya rakyat yang banyak dan di situ rakyat itu banyak membutuhkan beliau ya. Dan di situ, oke, baik. Lanjut, Eliezer, jawab. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Dari video tadi, Yang buat soalnya. kayak Indonesia itu memiliki banyak kelebihan dari geografis dan juga rakyat yang banyak. Nah, rakyat yang banyak itu juga memiliki sifat-sifat yang baik, contohnya kesatuan dan juga kerja keras. Oke, baik, jawabannya saya terima. Kita terletak di wilayah yang strategis.
geografis, rakyatnya banyak, beraneka ragam, ya kan? Nah, kesimpulannya bahwa di situ Soekarno itu di era dia memimpin, dia memiliki strategi dalam kepemimpinan. Ya, dia memiliki strategi ketika ada yang mewawancarai dia. Kebetulan itu tadi bahasa apa? Bahasa Belanda. Ya, di situ dia mengakui bahwa ya dia tampil dengan percaya diri ketika ditanyai bahwa memang rakyatku banyak, letaknya geografis, SDA-nya banyak dan sebagainya. Ya, jadi saya mampu memimpin Indonesia. Nah, ya, masanya Soekarno disebut masa apa? Orde apa? Orde Lama. Berapa tahun Orde Lama itu? Ketika terpimpin berapa tahun dipimpinnya? 1955 sampai berapa? 1960 berapa tahun itu? Sekitar 7 tahunan ya. Nah, oke, baik. Nah, kita sudah tahu ya demokrasi terpimpin itu apa, sudah menguasai juga. Nah, sekarang kita menguasai politiknya, harus tahu. Nah, politiknya ini saya beri permasalahan ke kamu, ada 4 persoalan. Ya, silakan Anda mengerjakan ini. Ya, ada yang bawa laptop kan? Silakan dikerjakan juga. Nanti siap yang saya tunjuk untuk mempresentasikan pertanggungjawaban kalian ya. Oke, yang kelompok 1 lihat soalnya, jelaskan mengenai hubungan lahirnya terpimpin dengan gagalnya Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya. Terus bagaimana keterkaitannya kedua peristiwa itu? Yang kedua juga dilanjutkan ya, 2 mewujudkan sosialisme komunis di Indonesia. Tunjukkan tindakannya seperti apa. Yang ketiga, kamu menghubungkan politik konfrontasi yang dilakukan pemerintah terhadap negara Barat dan Malaysia dengan adanya kemerosotan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, upaya, nah ini peristiwa besarnya terjadi juga kan, Irian Barat dilakukan pemerintah demi terwujudnya integrasi bangsa. Nah, upayanya seperti apa? Oke, silakan. Ada pertanyaan mengarah pada diskusi kelompok? Tidak ada. Oke, silakan ditindaklanjut ya. Silakan ditindaklanjuti. Saya masuk ke dalam kelompok.
Kalau seperti gimana pendekatan yang keempat ya? Saya pembebasan yang berat.
Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok satu sudah bisa mulai duluan ya? Udah ya? Oke, silakan dimulai untuk kelompok yang pertama. Oke, semuanya boleh maju, silakan. Bawa ke sini, semuanya maju ke depan. Boleh menampilkan ya. Oke, kursi kalian agak dimiringkan ke arah depan ya, supaya terlihat temannya presentasi. Oke, silakan. Selamat pagi buat kita dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan demokrasi terpimpin. Oke, kami berasal dari kelompok 1 dengan saya Elazar Prasetyo. Saya Abdul Masiko. Saya bisa kalian. Saya Nicholas Misteria. Saya tidak tarik. Saya dari Masuk. Saya dari Rasa. Dan pertama-tama kita ingin mengetahui kan apa itu demokrasi terpimpin. Oke, demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Yang dimana demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemimpinan yang dimana terpusat pada Soekarno. Nah, sistem demokrasi terpimpin ini dibentuk setelah demokrasi liberal. Nah, perbedaan dari liberal dan terpimpin yaitu pada liberal pemerintahan diatur oleh tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pada demokrasi terpimpin ini hanya terpusat pada presiden atau eksekutif. Berikutnya mengenai ciri-ciri dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Nah, di sini ada 5 poin penting yang kami garis bawahi mengenai ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Yaitu yang pertama, dominasi presiden. Dominasi presiden di sini di mana presiden bukan hanya memegang jabatan sebagai pimpinan atau kepala negara saja, tapi juga menjalankan tugas-tugas lainnya seperti dia ikut serta nanti dalam badan-badan lain yang nanti akan dibentuk oleh presiden sendiri. Yang berikutnya adalah terbatasnya partai politik. Di mana di sini partai politiknya lebih sedikit daripada demokrasi sebelumnya, itu demokrasi liberal. Di sini hanya diakui 10 partai politik kalau tidak salah, itu meliputi PNI, PSI, NU, PKI dan lain-lain. Berikutnya mengenai keterbatasan kebebasan individu. Ini mengapa? Karena ternyata nanti pada penerapan demokrasi terpimpin, masyarakat kurang lebih diminta untuk menyetujui keinginan-keinginan dari Presiden Soekarno ini. Makanya nanti akan terbentuknya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ini. Berikutnya Nasakop. Nasakop ini adalah gagasan dari Soekarno pada masa demokrasi terpimpin untuk menggabungkan antara nasionalis, agamis, dan komunisme. Ini menunjukkan pada masa demokrasi terpimpin ini meluasnya paham komunis yang bahkan hendak diakui oleh Soekarno di Indonesia. Tentunya ini bertentangan dengan kepercayaan masyarakat di Indonesia saat itu. Berikutnya lembaga politik. Lembaga politik di sini pada jenis pemerintahan demokrasi sebelumnya terdapat 3 lembaga yang sudah dijelaskan. Namun pada masa demokrasi terpimpin hanya tersebut pada lembaga eksekutif, yang itu Presiden Soekarno sendiri. Selanjutnya, lembaga itu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1950 dengan tugas untuk menyusun undang-undang baru. Nah, jadi undang-undang baru ini akan menggantikan UUD 1950 dan ini diharapkan mampu menetapkan dasar negara yang kuat sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara umum konstitusi adalah badan yang bertugas untuk merancang atau menyusun undang-undang dasar untuk suatu negara. Tugas utama dari konstitusi ini adalah menyusun konstitusi yang baru atau merevisi konstitusi lama yang sudah ada. Nah, dalam kasus Indonesia ini, konstitusi menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD yang sebelumnya.
hubungan demokrasi terpimpin selama konstituante itu seperti yang sudah disinggung di Ketua tadi, yaitu adalah ketidakberlakuan konstituante ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya adanya perubahan demokrasi liberal yang diganti menjadi demokrasi terpimpin oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1945 yang akhirnya menggunakan UUD 1945 itu kembali sebagai dasar negara dan mengubah liberal menjadi terpimpin. Lanjut, silakan lanjutkan. Oke, untuk kesimpulannya terdapat 4 poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu lahirnya demokrasi terpimpin merupakan reaksi dari kegagalannya demokrasi liberal dan itu merupakan reaksi kegagalan dari Badan Konstituante yang gagal mendirikan konstitusi besar bagi Indonesia. Nah, untuk poin kedua yaitu adalah bahwa dekret presiden pada 5 Juli 1959 merupakan penanda mulainya demokrasi terpimpin. Ya. Sebenarnya ini memang sekarang menurut dulu atas dalam meskipun awalnya sendiri mampu menciptakan stabilitas. Mulai terakhir demokrasi terpimpin menyebabkan penurunan demokrasi dan memperburuk kondisi ekonomi sosial di Indonesia. Kemudian menjadi pemicu munculnya kebencian dan transaksi beragama. Setelah kesimpulan, kami ada sesi untuk tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, tolong sampaikan kepada kami sehingga tidak ada terjadinya salah paham. Oke, silakan yang mau bertanya pada kelompok mengenai poin yang pertama. Silakan. Luis Sergio, silakan bertanya. Ya, silakan berdiri dari tempat duduk. Oke, perkenalkan nama saya Luis Sergio. Nah, saya ini bertanya tentang presentasi kalian. Kan kalian membahas tentang konstituante itu kan. Nah, konstituante itu sendiri kan kayak jadi di Indonesia itu karena adanya reaksi dari bubarnya demokrasi ke republik. Nah, kira-kira kayak konstituante ini bisa nggak dilakukan di masa sekarang? Apakah kayak UUD sekarang sudah tepat? Ya, sudah pasti nggak mungkin diubah lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dilanjutkan. Siapa yang mau menjawab? Yang lain masih ada mau bertanya nggak dari kelompok sini? Mungkin dijawab dulu saja. Silakan. Ya. Izin koreksi, konstituante itu sebagai badan atau lembaga yang akan membentuk UUD baru pada masa itu, sehingga kalau diterapkan pada sekarang itu tidak bisa jelas karena UUD sekarang itu sudah melalui banyak revisi ya, sehingga sudah relevan dengan masa sekarang. Terima kasih. Ya, jadi sudah relevan dan tidak mungkin lagi badan konstituante itu untuk diganti lagi, ya kan? Itu kalau konstituante itu pada masa itu undang-undang kita masih bagaimana? Masih belum sepenuhnya mencakup semua bidang sosial, ekonomi dan juga pemerintahan. Oke, jadi itu dikatakan bahwa kita dulu masih menganut mengenai UUDS, ya, Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau sekarang diganti lagi itu tidak memungkinkan ya, karena itu badan konstituante pada masa demokrasi liberal, ya itu dianggap gagal melakoni semua tugasnya. Makanya diganti ke apa? Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup ya untuk kelompok 1 ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, melanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan. Silakan kelompok 2. Oke, silakan. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Ya. Ya, kami
dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas PKI. Sebelum itu kami akan sosialisme. Sebelum itu kami akan berkenalan dulu. Nama saya Terus Alberto. Nama saya Joseph Akal Cristiano. Saya Rata Saya Lukas Pamana. Saya Sergio. Tentunya kan kita sudah mendengar topik apa sih yang ingin kita bahas, yaitu mengenai tindakan PKI untuk menyebarkan komunisme di Indonesia. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang mereka lakukan? Nah, yang pertama itu infiltrasi. Nah, maksudnya infiltrasi ini sendiri adalah mempengaruhi atau mengontrol organisasi masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang mungkin kelasnya itu tidak menengah ke atas namun menengah ke bawah. Nah, mereka ini mempengaruhi berbagai organisasi itu untuk mencari simpatis dari anggota-anggota dari organisasi ini untuk dapat disebarkan ajaran yaitu sosialisme atau komunisme ini sendiri. Nah, contoh organisasi yang diinfiltrasi oleh PKI sendiri ada Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBS. Nah, organisasi-organisasi ini dan berbagai organisasi lainnya menjadi kendaraan PKI dalam menyebar komunisme karena mereka tuh merasa kalau PKI itu kayak bakal memberikan harapan baru untuk hidup mereka karena kayak ya seperti yang kita tahu sendiri kalau organisasi ini untuk rakyat atau kelas menengah ke bawah gitu. Nah, yang kedua adalah kerjasamanya yang dilakukan. Karena PKI juga mempunyai hubungan erat dengan Soekarno, jadi akan terjadi beberapa kerjasama. Nah, ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah dukungan terhadap konsep Nasrul. Nah, Nasrul sendiri adalah nasionalisme agama politis. Nah, jadi karena dia mendukung, terdapat 3 komponen gitu. Seperti yang saya bilang tadi, nasionalis agama, terutama agama Islam dan komunis. Nah, untuk poin kedua, jadi PKI banyak mengisi posisi penting di pemerintahan. Nah, jadi banyak PKI yang ada di pemerintahan akan banyaknya juga komunis. Rasanya masuk ke dukungan terhadap kebijakan Soekarno karena kedekatannya PKI dengan Soekarno. Jadi PKI ini mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno. Salah satunya yaitu seperti demokrasi terpimpin dan nasionalisasi industri-industri yang sebelumnya dipegang oleh asing. Kemudian koalisi dengan golongan kiri, mana PKI ini mencari dukungan dari golongan kiri seperti golongan tani, buruh, dan masyarakat kalangan bawah lainnya. Kemudian tantangan dalam kerjasama. Nah, tantangan dalam kerjasama ini timbul dari berbagai golongan, salah satunya dari golongan agama, seiring dengan berkembangnya PKI ini. Ketiga, PKI fokus pada upaya menggunakan hati, budi, dan PKI sebagai basis masa depan. PKI juga berusaha memperjuangkan hak-hak buruh dan melakukan kerja agraris di pedesaan. Pertama, terkait dengan reformasi tanah yang diklaim PKI akan membela kepentingan kaum tani di situ. Lalu mulai masuk satu upaya PKI dalam menggunakan sosialisme adalah kejadian di PKI Nurdin. Nah, latar belakang atas terjadinya konflik ini adanya pertama itu jatuhnya kabinet Amir Syaifuddin lalu diganti dengan kabinet kota. Dan jatuhnya kabinet Amir Syaifuddin ini membuat Amir menjadi pihak oposisi. Lalu yang kedua itu kedatangan Musa dari Uni Soviet. Nah, kedatangan Musa yang awalnya belajar mengenai komunisme dan juga sosialisme ke Uni Soviet akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Nah, kali ini ibaratnya membuka sebuah jalan baru bagi Indonesia. Lalu tujuan adanya konflik PKI Madiun ini yang pertama itu tentunya untuk membentuk sebuah negara baru yaitu negara Republik Indonesia Soviet serta dengan dasar negara yang merupakan paham-paham komunisme. Sedikit membahas tentang kronologi dari PKI Madiun ini. Jadi awalnya itu dari Musa kembali dari Uni Soviet ke Indonesia dengan tujuan ingin mendirikan negara bekas komunis. Yang kemudian pada tanggal 18 September 1948 Musa ini mendeklarasikan pemerintahan
Oke, lalu yang terakhir itu peristiwa G13 PKI. Nah, G13 PKI ini merupakan suatu tindakan besar yang paling dikenal dari PKI. Nah, gerakan G13 PKI ini terjadi pada tanggal 30 September 1945. Nah, dalam peristiwa ini sejumlah perwira tinggi militer itu dibunuh. Dan PKI dituduh sebagai dalang di kudeta tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, PKI dihancurkan oleh militer dan anggota dibunuh serta dibunuhnya secara massal anggota PKI secara brutal oleh pihak tentara Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Ya, boleh berdiri. Sebutkan nama dan. Nama saya Mas Fikri, saya ingin bertanya. Nah, kenapa sih awal mulanya PKI itu bisa memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Soekarno atau pemerintahan demokrasi terpimpin? Padahal kan kita sendiri tahu ya bahwa PKI itu kan sudah mengambil tindakan atau langkah yang bisa dibilang itu merugikan atau melawan dari pemerintahan tersebut. Kok bisa pemerintahan Soekarno itu bisa kecolongan sampai akhirnya terjadi G13 PKI? Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan. Joseph, silakan. Oh ya, Luis, silakan. Ya, jadi kan G30 kan yang sebenarnya itu kayak kenapa Presiden Soekarno itu bisa kecolongan akan adanya G30 SPKI ini kan. Itu kita bisa kaitkan ke teori dari G30 SPKI itu sendiri yang dimana pelakunya itu masih belum diketahui siapa pastinya. Nah, mungkin dari salah satu teori itu menyatakan bahwa Soekarno itu merupakan salah satu dalang dari G30 SPKI tersebut. Jadi kan mungkin Soekarno itu sendiri yang membiarkan kayak atau memberi jalan kepada PKI untuk melakukan aksi tersebut. Namun itu kan semuanya hanya teori dan tentunya kita tidak bisa memfitnah orang seperti itu karena belum ada bukti-bukti yang jelas. Terima kasih. Itu hanya sekedar teori ya, karena pada masa kejadian G30 SPKI itu era itu pada masa kepemimpinan Soekarno. Makanya para teoritis menuliskan salah satu dalangnya itu beliau. Tapi itu belum pasti ya, entah benar atau salah kita tidak tahu karena itu secara teori ya. Saya tegaskan secara teori. Jadi kita tidak tahu dalangnya siapa ya, tapi kita hanya secara pengetahuan, secara literasi kita saja ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi itu bilang kan Soekarno memiliki hubungan baik dengan PKI, sedangkan Soekarno itu sendiri pencetus Pancasila. Nah, sebagaimana kita tahu, komunis itu bertolak belakang dengan Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno itu sendiri. Nah, jadi menurut kalian kenapa sih Soekarno itu bisa terima PKI? Oke, menurut saya bagaimana? Kalau Soekarno itu pada awalnya bisa terima PKI, alasannya kenapa? Yang lain boleh menjawab. Silakan gantian boleh. Jangan takut salah, nanti kita benarkan ya. Dan gimana? Ya, diskusi dulu boleh. Silakan. Yang tahu jawabannya juga boleh menambahkan. Ya, kalian boleh menambahkan. Oke, sudah? Jangan lama-lama diskusinya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab dari kalian? Oke, menurut saya itu ada sebuah partai biasa yang awalnya tuh cuma kayak partai-partai biasa seperti misalnya zaman sekarang PDI, PKS dan lain-lain. Nah, kan tujuannya untuk membentuk satu negara, untuk membantu untuk membantu mencarikan calon untuk mengurus negara. Maka dari itu Soekarno memberi ACC kepada komunis untuk membuat partainya yaitu PKI. Mungkin awalnya seperti itu, makanya di ACC. Oke, awalnya dia pendekatan dulu pastinya ya dari partai itu. Siapa sih pemimpin awalnya? Sebelum ke Musso, siapa pemimpin PKI awal? Siapa yang tahu? Semakun. Baru yang kedua adalah Musso.
Ya, tapi ketika G30 SPKI siapa pemimpin besarnya? DNID. Ya, itulah pemimpin-pemimpin dari PKI Madiun. Dia PDKT dulu ke Soekarno, pendekatan dulu, karena termasuk partai besar juga selain partainya Soekarno sendiri. Yaitu partai Soekarno apa? PNI. Pada masa demokrasi terpimpin ada penyederhanaan partai nggak? Ada. Apa? Jadi berapa partainya? Partai utamanya yang ibu tanya. Ada 4 kan? Ya, PNI, PKI, kemudian NU, Nahdlatul Ulama, kemudian yang keempat Masyumi, betul, ada 4 ya. Nah itulah partai besar yang mengembangkan politik di Indonesia. Ya, berbeda dengan yang liberal. Liberal dulu banyak sistem kabinet dan banyak kolaborasi partai politik. Kalau yang bagian terpimpin ini lebih disederhanakan. Melihat ciri khasnya ya, bahwa di sini untuk peran aktif masyarakat dikurangi. Ya, oke baik. Untuk bagian ini cukup ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok yang ketiga. Ya, silakan kelompok 3. Silakan maju semua. Bahagia sebelum kami melakukan ingin berdoa dulu dan juga silakan dimulai. Baik, selamat pagi pada teman-teman dan Ibu Linda. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan memperkenalkan mengenai politik konfrontasi Indonesia dengan negara-negara Barat dan juga Malaysia dan mengenai hubungannya mengenai keberlanjutan ekonomi Indonesia. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Christian Andrew Rapeli, absen 7. Saya Sandi Winata, absen 30. Saya Berarti Peserta Personal ke absen 24. Saya Filmosan Natalia, absen 28. Saya Sarisa Anja, absen 6, berada dalam Indonesia. Saya Tia Winata, nomor absen 18. Saya Jaya, absen 27. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa itu konfrontasi. Ini konfrontasi identik dengan pertentangan antara dua orang. Nah, dalam bidang politik, konfrontasi ini dikenal sebagai bentuk pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena memiliki perbedaan pandangan atau tujuan. Nah, konfrontasi dalam bidang politik ini bisa terjadi dalam berbagai situasi seperti antara dua negara, dua kelompok politik atau dua individu. Dan juga dapat terjadi perdebatan dan pertempuran. Tujuannya pertama menentang pembentukan negara federasi Malaysia. Jadi Soekarno ini menentang karena dianggap sebagai alat untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Lalu yang kedua memperkenalkan kepemimpinan regional. Jadi Indonesia ini ingin menunjukkan kekuatannya sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga menghapus pengaruh asing. Jadi ini ada menghapus wilayah barat termasuk Inggris agar tidak bisa menguasai wilayah dari Asia Tenggara. Lalu yang keempat mempertahankan martabat nasional. Jadi motivasi dari mempertahankan nasional sehingga Indonesia ingin mempertahankan martabat nasional. Pertama yaitu Indonesia. Jadi Indonesia ini akan terbentuknya federasi Malaysia karena Soekarno menganggap bahwa pembentukan negara ini hanya ditujukan untuk negara Inggris yang nantinya akan mengancam
yang Filipina klaim itu akan menjadi wilayah negara ini. Dan selanjutnya Malaysia, jadi Malaysia ini sebagai negara yang baru terbentuk ingin berusaha mempertahankan kedaulatannya dan mengambil dukungan internasional seperti negara Inggris. Nah, jadi selanjutnya Inggris, jadi Inggris ini mendesak pembentukan Federasi Malaysia karena ingin mendapatkan keuntungan tertentu, lalu berusaha menguasai tambang minyak di Brunei yang merupakan salah satu daerah di Malaysia tersebut, lalu juga mendukung pembentukan Malaysia dan memberikan bantuan militer pada Malaysia selama konflik. Lalu politik komunikasi dan yang pertama itu masalah setelah merdeka, di mana Indonesia waktu itu merdeka tahun 1945. Nah, setelah kemerdekaan itu terjadilah konferensi Medan Muda, karena konferensi Medan Muda ini bertujuan untuk meresmikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di konferensi Medan Muda tersebut ada perbedaan Irian Barat, di mana pada waktu itu Belanda memang menyetujui untuk membuat Indonesia merdeka, namun Belanda sendiri tidak setuju bahwa Irian Barat ingin masuk ke Indonesia. Mereka ingin Irian Barat tetap menjadi bagian dari mereka. Nah, dari situ mulailah konflik-konflik yang lumayan banyak tentang perdebatan Irian Barat ini. Lalu penyelesaiannya itu ada 3, di mana itu militer. Militer ini ada 2 operasi, di mana operasi yang pertama adalah Trikora atau Trikomando Rakyat, di mana Trikora ini dijalankan oleh Presiden Soekarno. Lalu yang kedua itu adalah Operasi Mandala, di mana Operasi Mandala ini dijalankan oleh Jenderal Soeharto tahun 1962, dan yang tadi Trikora itu tahun 1961. Nah, ketika sudah berjalan, mereka ini juga memotong ekonomi dari Belanda. Yang pertama adalah dengan cara memutus jalur penerbangan dari Belanda masuk ke Indonesia atau kemanapun. Lalu yang kedua adalah menasionalkan industri-industri yang ada di Indonesia. Jadi industri-industri Belanda yang ada di Indonesia itu ingin diambil alih. Lalu yang kedua adalah diplomasi. Diplomasi ini adalah jalan keluarnya, yaitu yang dipertengahkan oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat waktu itu juga sedikit was-was karena pada masa itu juga baru selesai Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat takut perang akan pecah lagi karena perebutan Irian Barat ini. Jadi Amerika Serikat ingin menjadi penengah dengan cara diplomasi atau perundingan. Nah, perundingan ini hasil akhirnya mendapatkan perjanjian New York, di mana Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB. Lalu setelah itu, setelah beberapa lama PBB pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Jadi Irian Barat atau yang sekarang menjadi Papua itu jadi bagian dari Indonesia. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam politik komunikasi antara Indonesia dengan Malaysia, di mana itu adalah ketegangan dari dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia pada tahun puncak itu 1903 sampai 1666, tepatnya pembentukan dari negara Malaysia. Nah, tentang ini itu konfrontasi ini dipicu oleh pembentukan Malaysia tahun 1903, di mana Indonesia menganggap ini suatu hal yang neo-kolonialis, di mana waktu itu Borneo Utara sekarang yang disebut Kalimantan, tepatnya pada bagian Sabah dan Sarawak itu ingin masuk ke dalam wilayah Malaysia. Memang pada kala itu Borneo Utara masih milik Indonesia, cuma dalam segi teritorial dan sebatas di negara itu mulai masuk ke dalam wilayah Malaysia. Nah, yang kedua itu penyebabnya. Ada 3 penyebab mengapa ketegangan ini bisa pecah. Yang pertama itu dari kepentingan nasional gitu ya. Jadi kayak Indonesia menganggap bahwa ini suatu hal yang merugikan, di mana wilayah mereka yaitu Borneo Utara itu diambil oleh Malaysia gitu. Dan juga waktu itu Indonesia takut ya bagian Indonesia itu bakal berkurang gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah ideologi, di mana waktu itu ideologi Indonesia itu kan masih kayak ideologi yang selalu
maju oleh Soekarno, yaitu anti imperialisme atau anti neokolonialis gitu. Yang ketiga itu adalah tindakan militer, di mana waktu itu karena waspada gitu, karena waspada, jadi Indonesia itu kayak mengirimkan militernya di perbatasan Korea Utara waktu itu. Yang ketiga, selanjutnya kita masuk ke dampak sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dari konfrontasi ini pastinya akan menimbulkan suatu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk contohnya dari dampak sosial, kita bisa ambil contoh yang paling umum juga bisa, mungkin masih pada zaman ini terjadi seperti tindakan kekerasan atau pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Yang untuk dampak ekonomi sendiri, pastinya terjadi kemerosotan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada akhir konfrontasi ini berakhir pada tahun 1966 yang ditandai pada pergantian presiden dari Soekarno menjadi Soeharto. Nah, pada pemerintahan Soeharto ingin berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk terakhir yaitu dampak jangka panjang. Walaupun konflik ini sebenarnya sudah berakhir, tapi tentunya pasti ada terjadi dampak jangka panjang, terutama dalam hal keamanan dan migrasi. Nah, dapat disebutkan pada konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini pastinya membawakan banyak dampak, dan juga pada akhirnya konfrontasi ini berakhir dengan oleh Soeharto ingin mencoba memperbaiki hubungan Indonesia dan Malaysia. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari konfrontasi Indonesia Malaysia, yaitu pada bidang ekonominya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, karena mereka konfrontasi itu pasti menimbulkan perang, walaupun tidak perang resmi dan termasuk perang yang kecil dari perbatasan doang dan tidak sampai dalam skala besar. Nah, tentunya dalam perperangan ini, dalam konfrontasi ini akan ada dampak di mana pasti akan ada korban, akan ada biaya yang dikeluarkan, dan juga akan ada kerusakan dalam pembangunan. Nah, yang paling kami akan bahas itu adalah kemerosotan ekonomi akibat Soekarno yang memutuskan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Nah, yang pertama itu ada terhalangnya pembangunan ini disebabkan karena Soekarno benar-benar fokus dengan militer daripada ekonomi yang harusnya ia lanjutkan ketika sudah selesai konfrontasi dengan Barat. Tapi karena dia konfrontasi dengan Malaysia, tentunya dia akan mengirim pasukan militer, membutuhkan dana untuk alokasi, sehingga dia tidak bisa fokus kepada pembangunan fasilitas atau pembukaan lapangan kerja dan semacam itu bagi masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa masyarakat di pulau kecil seperti di daerah Karimun, mereka mengalami kerugian karena mereka tidak dapat mendapatkan bahan impor dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura karena dianggap menyatu dengan Malaysia yang saat itu tidak dianggap baik oleh Indonesia. Jadi kita masuk ke bagian PBB. Jadi maksudnya mengapa berbuat sama PBB, karena saat itu Malaysia kan merupakan satu negara yang baru merdeka, maka dari itu mereka membentuk PBB dan masuk ke PBB. Nah, di PBB tersendiri kan ada Indonesia. Nah, karena Indonesia merasa tidak senang atau lebihnya Soekarno yang merasa tidak puas terhadap kehadiran dari Malaysia. Itu kayak misalnya kenapa Malaysia tidak merasa padahal mereka lagi hidup gitu. Jadi karena Soekarno menganggap bahwa PBB tidak menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia, maka Indonesia keluar dari PBB. Nah, ada banyak dampak juga yang ditemukan dari Indonesia keluar dari PBB ini, seperti ketika dalam hubungan ekonomi tentunya akan ada ekspor dan impor, maka Indonesia itu kesulitan untuk melakukan ekspor dan impor karena ada kesenjangan di antara negara-negara yang berasal dari PBB. Maka dari itu pendapatan dari Indonesia juga menurun karena tidak terjadi ekonomi, lalu juga adanya hubungan tidak akur antara Indonesia dan negara lainnya. Lalu penampilannya deklarasi ekonomi. Jadi deklarasi ekonomi ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dengan tidak memasukkan rasa imperialisme ataupun hal-hal yang berkaitan dengan konflik. Maka dari itu karena Indonesia ribut dengan Malaysia dan berkonfrontasi dengan Malaysia, maka ini menyebabkan turunnya ekonomi Indonesia, sehingga saat ini Indonesia memiliki utang sekitar 794 miliar. Nah, karena
nggak bisa melakukan deklarasi ekonomi, maka utang kita semakin menumpuk dan juga semakin sulit untuk membayar utang dan juga meningkatkan ekonomi tadi. Baik, sekian presentasi kami. Apakah dari teman-teman dan juga Ibu Linda ingin memberikan pendapat atau kalian? Oke, silakan yang menanggapi. Darren, boleh, silakan. Tidak ada sih. Ya. Silakan. Darren. Izin bertanya ya. Itu yang mana di barat ya? Ya, yang suaranya. Ke Malaysia. Itu tokoh-tokohnya itu yang berperan tuh siapa lagi ya? Oh, tokoh-tokohnya yang berperan. Siapa itu yang berperan? Tokoh-tokohnya. Kita bisa jawab dalam presiden Indonesia. Siapa tokoh-tokohnya? Boleh nanti boleh menjawab langsung. Yang kamu tahu siapa tokoh-tokohnya? Pertama kita Soekarno. Soekarno sendiri. Terus siapa lagi? Boleh dilanjutin? Silakan. Saya itu ada representasi dalam informasi membuat perjanjian dengan Indonesia ini namanya Abdul Rahman. Oke, salah satu dari tokohnya itu ada Soekarno, Abdul Rahman, dan siapa? Ada lagi? Salah satunya itu ya, pokoknya. Salah duanya. Ada satu ya. Oke, itu yang mereka tahu. Oke, baik, lanjut. Iya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Livia. Dalam tugas kalian, saya menjelaskan adanya dampak penguasaan ekonomi di Indonesia seperti tugas tersebut. Supaya apa yang dilakukan setelah itu untuk mengaudit dan memperbaiki ekonomi Indonesia supaya bisa memperbaiki biasa tentang Baik, menurut kami upaya Indonesia lakukan pemerintah tersebut adalah Indonesia kan berdamai dengan Malaysia lalu terus juga Indonesia masuk kembali ke PBB, maka dari itu kegiatan SPO juga bisa lancar, jadi kegiatan ekonominya semakin naik dan juga bisa membayar utang yang dimiliki Indonesia. Oh, terus lagi tadi yang kalian presentasikan kok ada pengaruhnya dengan penguasaan ekonomi. Pada saat itu tokoh kita Pak Karno itu fokusnya kemana sih pada masa konfrontasi dengan Malaysia ini? Pada saat itu fokusnya kemana? Militer juga ya. Jadi politik militer itu ada penggabungan kekuasaan. Ya, jadi di situ jelas sekali ekonomi kan butuh juga perhatian. Nah, terus lagi Pak Karno itu lebih fokus ke pembangunan, sektor-sektor pembangunan. Ada salah satunya kan apa? Konsepnya proyek mercusuar. Oke. Terus yang ketiga, kita terlalu ketergantungan dengan sumber daya dari luar, ya kan? Nah, jadi dari situ perhatian menuju ke sektor ekonomi itu sangat kurang. Ya, makanya menyebabkan kemerosotan ekonomi. Oke, saya rasa untuk ini cukup ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Saya rasa perwakilan 3 kelompok ini saja yang presentasi ya. Oke, silakan duduk. Perhatian panggilan untuk ketua kelas atau perwakilan kelas dari seluruh kelas 10 dan 12. Saya ulangi untuk ketua kelas 10 dan 12 ditunggu di kantor tata usaha. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, setelah tadi mendengarkan kelompok berpresentasi mengenai politik yang ada di Indonesia,
Ya, di situ ada banyak permasalahan ketika era demokrasi terpimpin. Ya, nah jadi di situ kita tahu bahwa politik luar negeri Indonesia itu ada peningkatan yang signifikan. Walaupun kalau dilihat kita itu lebih condong ke arah timur ya. Nah kemudian yang kedua, di situ juga terdapat partai besar yang berkoalisi juga dengan Soekarno, yang dimana Soekarno itu menggabungkan ketiga aliran kekuatan besar menjadi satu, yang disebut dengan apa? Nasakom. Nah kemudian di situ juga terjadi peristiwa besar kan? Apa itu? Konfrontasi dengan Malaysia. Sebenarnya itu ada pengaruhnya dengan kekuatan nasionalis kita. Kedudukan Soekarno juga dipertanggungjawabkan. Ya, oke, baik. Kita tadi sudah presentasi, maka saya akan melanjutkan dengan tugas individu. Ya, silakan Anda melanjutkan dengan tugas individu. Silakan dikerjakan tugas yang ada. Tasnya tertulis. Oke. Silakan. Boleh dibuat langsung jawabannya. Oke, silakan.
jawabannya. Mereka tidak. Kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya ya. Jangan nanti kamu jawabannya nggak tepat ya. Gimana ya? Mana dari kelima itu ada yang menunjukkan tingkat kesulitan yang ini? Oh, yang analisis lah, mengembangkan faktor-faktor internal dan eksternal ya.
Yang mau bertanya mengenai ini boleh ya, jangan diem aja ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke ibu ya. Luis, sampai mana? Mana? Ada pertanyaan? Yang mana? Apakah internal dan eksternal? Oke. Saling berinteraksi dan membentuk kebijakan luar negeri yang konfrontatif. Iya, betul. Ada keterkaitannya, kalau kaitannya itu apa ya? Bagaimana? Nomor 2 juga sama. Misalnya internal dan eksternal ya. Interaksinya seperti apa? Sebenarnya PKI itu partai itu bisa lebih besar. Soalnya kan mereka tuh bisa partai kan kita cuma buat politik, dia bisa pemberontakan Iya, awalnya itu PKI itu memang sebuah partai ya, sama dengan kayak PMI, Masyumi, segala macam ya. Dan dia itu sebenarnya awalnya ya halus ya, nggak anarkis kayak gitu, enggak. Kalau secara literasi ya, secara literasi itu apa ya, PKI itu ya pengen bahwa mendominasi kekuasaan yang ada di Indonesia. Itu kan sudah kita pelajari di KD kedua ya, KD 12.2. Nah di situ bagian desentralisasi bangsa, PKI itu pengen mendominasi negara kita. Tetapi kan itu sangat tidak apa ya, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya kan, yang dimana Indonesia itu apa? Menganut Pancasilasis. Jadi itu tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia pada masa itu. Dan di situ memang awal mulanya ya baik ya, karena PKI itu kan pada dasarnya dia belajar dari mana? Dari Uni Soviet, dari Moskow, ya, melarikan diri ke sana pada saat mereka sudah anarkis melakukan kekejaman ya. Nah, di situ setelah itu mereka kembali karena mereka memandang bahwa apa? Di Uni Soviet itu hidupnya sejahtera semua. Mereka pengen mencontoh di sana, tapi itu tidak sesuai. Makanya itu dilarang kita masuk ke Indonesia. Apalagi setelah mereka melakukan tindakan yang anarkis, semakin tidak memperkuat posisi kedudukannya. Ya. Apa? Angkatan perang sendiri, ya mereka ada sendiri. Iya, kalau pada saat itu, masa itu menggunakan apa? Senjatanya mereka. Apa? Yo, senjatanya belum mumpuni lah, teknologinya
menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini mengenai demokrasi terpimpin bagian politiknya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dalam izin saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya itu adalah dari demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah yang mana itu lebih memfokuskan kepada pusat pemerintahan sendiri, di mana tidak seperti demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal itu adalah kebijakan yang memfokuskan pada kebebasan rakyat gitu. Jadi kalau menurut kami sih itu bakalan jadi lebih tertata aja sih kalau kebijakan demokrasi terpimpin ini. Kemudian seperti yang saya tahu, efek dari demokrasi terpimpin ini mampu memberikan banyak hal positif juga. Seperti salah satunya itu pembebasan Irian Barat dari Belanda gitu. Jadi menurut saya ini sangatlah penting sekali ya untuk kita untuk membela negara kita sendiri, yang dimana dulu sekali itu kita tuh dijajah oleh Belanda, dan dengan adanya demokrasi terpimpin ini kita menjadi lebih bisa memegang negara kita gitu. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini itu ya tetaplah bela negara, jangan terpacu pada negara luar juga karena itu tidak baik ya. Jadi harus tetap disaring. Sekian, terima kasih. Oke, masih di situ Darren, silakan bergeser. Yang pertama, menurut Darren dan kalian yang bisa menjawab yang itu, apakah kalian memahami materi pembelajaran hari ini? Paham? Bagaimana Darren? Paham ya? Oke. Petunjuknya pembelajaran yang Ibu berikan itu bisa diikuti atau tidak? Bisa. Bisa ya? Oke. Bagaimana dari pembelajaran ini? Mana yang paling kalian sukai? Kalau saya pribadi itu paling suka mengenai Irian Barat sih, karena seru aja gitu. Karena seru aja? Iya, karena menurut kami kan melawan Belanda itu kan memang harus pasti dilakukan lah. Iya, baik. Oke, lanjut satu lagi jawaban. Silakan. Angelin. Nah, bagian pembelajaran ini kamu sukai yang mana, Angelin? Yang konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, alasannya? Karena itu terlihat Indonesia itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya agar tidak dipengaruhi lagi oleh negara-negara bagian barat. Oke, baik. Oke. Apa yang mengalami? Apakah yang kamu alami? Kesulitan apa yang kamu alami untuk mengikuti pembelajaran? Boleh dijawab? Kalau kesulitan kami itu mungkin ya karena kita berkelompok, jadi memang kita harus saling kerjasama gitu. Soalnya kadang-kadang kan mungkin teman-teman ini ada yang mempunyai kesibukan sendiri gitu. Mungkin ada juga soal itu lah. Kita kan harus mengakluminya ya. Saling bertukar pikiran dan menyatukan pendapat itu ya? Ya, itu aja mungkin. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan Ibu. Apa yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki cara belajar kalian? Ya, silakan kamu menjawab duluan. Yang kamu lakukan untuk memperbaiki sistem belajar kamu seperti apa? Kalau menurut saya sih, cara saya kalau saya itu biasanya merefleksi terlebih dahulu, misalnya mengevaluasi apakah cara pembelajaran saya ini mampu memberikan hal yang positif, maka saya akan teruskan dan kembangkan. Mungkin misalnya kalau contohnya saya mungkin akhir ini misalnya kita belajar tuh setiap hari misalnya, kita bandingkan dengan pada saat kita belajar Amin 1 sebelum ulangan. Nah itu ternyata efeknya berbeda gitu. Jadi pada saat kita belajar setiap hari, namun dengan skala yang kecil, itu kita bisa lebih paham gitu daripada kita Amin 1 kita belajar. Karena kalau saat kita Amin 1 belajar tuh kita tuh bisa kayak kepenuhan overload gitu di mendadak ya. Jadi kita harus evaluasi sih. Oke, refleksi hari ini baik berjalan dengan lancar ya, semua bisa menjawab. Oke, kita beri tepuk tangan. Tadi kalau Ibu kesimpulannya, jadi kita bisa tahu dari politik dinamika era politik terpimpin ya. Kita bisa tahu di situ ada sentralisasi kekuasaan yang semuanya itu kembali ke Soekarno. Kemudian untuk memperkuat persatuan pembangunan. Nah, kemudian di situ tetapi apa yang dilakukan itu implementasinya yang dilakukan Soekarno itu masih
menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang menyebabkan terjadinya polarisasi politik, kestabilan, ya, kemudian dan akhirnya memicu peristiwa besar G30 SPKI. Ini terjadi pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, kemudian pengalaman demokrasi terpimpin memberikan pelajaran tentunya berharga tentang pentingnya apa? Menjaga keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi. Nah, jadi kejadian ini pastinya ya membawa kita untuk selalu waspada terhadap upaya yang ingin mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan segelintir orang. Ya, kemudian terakhir dari pembelajaran demokrasi terpimpin ini kita belajar ya, kita perlu terus memperkuat demokrasi dengan menjunjung nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan supremasi hukum yang menjadi sumber kekuatan atau hak manusia yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini penting untuk apa? Untuk membangun sistem pengawasan yang efektif agar segala hal yang kita lakukan itu tidak terjadi penyimpangan kekuasaan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjutkan pertemuan di minggu yang akan datang dengan materi ekonomi demokrasi terpimpin. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, tetap semangat pagi. Mana semangat dari kalian? Pagi. Ya.